warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari saya Istiqomah dari UPTD Negeri Labuan Ratu 1 sebagai observer. Saya Evi Duhayu Arista dari SMA IT Baitul Muslim sebagai coach. Saya Aulia Zakia dari SMA IT Baitul Muslim sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Istiqomah. Gimana kabarnya Bu Evi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu Evi. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Baik. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk hari ini, yang pertama itu terkait dengan kehadiran penuh saya Bu nanti saat pelaksanaan coaching. Kemudian yang kedua terkait dengan mendengarkan aktif curhatan-curhatan dari coaching saya. Oke Ibu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik ingin Ibu observasi? Untuk secara spesifiknya, saya ingin sekali mengembangkan untuk mendengarkan aktif dari coach saya. Oke. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator dari keberhasilan saya terkait dengan pengembangan yang tadi ya Bu ya, berarti saya harus menghadirkan diri saya secara penuh di situ. Kemudian apapun yang dicurhatkan oleh coach saya ingin terus mendengarkan secara aktif, kemudian menanggapi dan ingin sekali gimana caranya saya menanggapi hal-hal yang lebih positif kepada coach saya. Baik Ibu, demikian dulu ya Bu ya pra observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya kepada coach. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Aul. Bu Evi lagi sibuk nggak ini Bu? Alhamdulillah lagi nggak sibuk ini Bu. Gimana Bu? Gimana? Kalau nggak sibuk mau curhat boleh Bu? Oh boleh sekali Bu, silahkan. Baik, kira-kira mau curhat apa ini Bu? Ini loh Bu, mau curhat ke anak di kelas. Jadi kan anak-anak itu kayak orang antusias gitu loh dalam pembelajaran. Kemudian juga tuh yang ngumpul tugas itu tuh paling ya berapa orang sih Bu gitu dari satu kelas itu nggak banyak. Itu sih Bu yang saya ceritakan. Baik. Saya sambil izin mencatat ya Ibu ya. Oke, boleh Bu. Boleh. Baik, nanti untuk pertemuan kita coaching hari ini kira-kira yang mau Ibu harapkan dari pertemuan kita hasilnya kayak gimana? Saya sih pengen sih dari obrolan di sana itu saya pengen dapat solusi gitu dari tadi itu dari permasalahan yang saya ceritakan ke Ibu. Baik. Selama ini menurut Ibu hal apa aja sih yang udah Ibu laksanain pembelajaran di kelas? Ya udah banyak sih ya Bu ya, tapi menurut saya sih ya, kalau menurut saya sih ya baik sih Bu, tapi nggak tahu menurut anak-anak gimana. Ya kalau saya sih di kelas ya kayak dulunya yang ajar gitu, datang kelas pas waktu juga. Cuma mungkin menurut anak-anak tuh pembelajaran saya tuh membosankan. Baik. Monoton gitu, nggak mengasihkan gitu. Baik, berarti menurut anak-anak seperti itu ya. Menurut Ibu nih ya, selama ini model pembelajaran apa sih yang udah Ibu pakai di kelas? Nah, modelnya itu kayak kayak model ceramah gitu loh. Jadi memang saya yang kebanyakan ngomong gitu kan. Tapi itu tadi emang murid itu ya kesempatan untuk ngomong tuh emang sedikit gitu. Baik. Berarti hal seperti itu, kalau ada hal seperti itu, menurut Ibu nanti
Ibu kira-kira punya solusi apa terkait hal itu? Ya kalau memang nih ya alasannya kalau nggak antusias karena tadi membosankan, monoton, berarti nanti saya mengubah pembelajaran saya gitu Bu. Jadi rencananya saya ubah gitu kan. Kemudian mungkin nanti ada ice breaking gitu. Baik, oke. Mau rencananya seperti itu ya Bu ya. Kemudian kira-kira berarti strategi seperti apa yang bisa Ibu laksanakan terkait dengan hal itu? Tadi sih Bu ya, udah kita pembelajaran di kelas tadi kita ubah kayak gitu biar lebih mengasihkan. Mungkin menurut Ibu pembelajaran, contohnya model pembelajaran yang seperti apa yang mengasyikkan yang menurut Ibu tadi dengan sumber-sumber belajar yang dari berbagai hal tadi? Kita mungkin bisa pakai pembelajaran berdiferensiasi tadi itu ya, misalkan nanti anak-anak sumber belajarnya kan bisa saya ubah nih. Selama ini kan ya apa sih sumber belajar itu cuma dari buku aja gitu, mungkin nanti bisa nonton video mungkin, atau mendengarkan lagu ataupun musik yang berkaitan dengan materi kita hari itu. Baik. Berarti kira-kira rencananya Ibu mau mulai kapan nih terkait dengan strategi yang Ibu inginkan? Kalau bisa sih ya setelah ini ya Bu ya, gitu ya kalau bisa pekan depan, habis ini kan masuk UTS nih Bu ya, habis UTS inilah. Oke, berarti kalau pekan depan pertemuan di kelas itu hari apa ya Bu ya? Hari Rabu. Oh, hari Rabu, baik. Berarti ada siapa saja yang mau Ibu libatkan dalam strategi pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan tadi? Tentunya sih pasti ya anak-anak dong pastinya. Cuma kan takutnya ya Bu ya, karena anak-anak kan pada kurang antusias tadi gitu. Ya, mungkin saya bisa minta bantuan Ibu kali ya buat nemenin saya di kelas gitu. Jadi apa ya, Ibu sebagai rekan sejawat saya juga gitu buat ngatur pembelajaran saya di kelas. Baik. Oke, berarti bagus sekali rencana Ibu. Insya Allah nanti akan mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi berarti ya Bu ya terkait hal itu. Rencananya seperti itu ya Bu ya. Baik, rencananya dalam hal itu mau dilaksanakan kira-kira berapa minggu Bu untuk itu, untuk melihat hasilnya? Untuk melihat hasilnya nanti ya sampai selesai dengan materi itu sih Bu. Baik, oke. Jadi kan sampai selesai nih, jadi ketahuan juga hasil belajarnya gimana. Baik Ibu, kita akan bertemu lagi insya Allah nanti coaching di pertemuan berikutnya. Saya sih berharap 3 minggu atau 2 minggu setelah ini sudah ada perubahan terkait dengan strategi yang Ibu laksanakan tadi. Ada lagi yang mau dibicarakan Ibu terkait hal itu? Kayaknya sih saya mendapat pencerahan sih Bu ya. Jadi kan saya baru ngomong tadi udah lega nih, plong, gitu kan ada solusi juga. Baik. Ya, terima kasih ya Bu ya atas obrolan kita hari ini. Gitu, semoga bermanfaat buat saya. Terima kasih banyak juga. Dan makasih juga Bu, saya bisa mengganggu waktu Ibu. Tidak Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu 3 minggu lagi Ibu. Iya Bu. Ya, assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Isti. Barusan Bu Evi sudah melakukan coaching bersama Bu Aulia ya Bu ya. Sebelum penutupan saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu ya. Boleh, silakan Ibu. Yang pertama, performa apa yang Ibu Evi rasakan saat melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah hari ini yang saya rasakan terkait dengan jalannya coaching tadi, saya merasa bahwa ini performa terbaik saya Ibu terkait dengan coaching tadi. Apa yang membuat Bu Evi menilai seperti itu? Karena dari percakapan-percakapan yang saya lakukan dengan coach saya ternyata sudah sesuai dengan indikator yang sudah saya harapkan di awal ini. Berarti apa saja yang Bu Evi lakukan saat observasi tadi? Baik, selama proses coaching saya sudah menerapkan alur tirta, step by stepnya sudah saya menanyakan terkait dengan tujuan, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian juga sudah melakukan rencana aksi, kemudian juga mengambil tanggung jawab dan komitmen dari coach saya. Dari perjalanan itu coach saya juga sudah bisa mengungkapkan terkait dengan permasalahan, kemudian menemukan juga solusi terkait dengan permasalahan beliau. Luar biasa Bu Evi ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, silakan Ibu. Baik, setelah
setelah saya mengobservasi ya, kegiatan kucing tadi, saya menilai sudah berjalan dengan baik, proses alurnya sudah sesuai begitu ya Bu ya. Tadi sudah berusaha menggali kehadiran penuh dan mendengarkan aktif sehingga kucing bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Dan kucing tadi sudah dilakukan dengan kucing-kucing ya Bu ya. Nah, bagaimana pendapat Bu Evi setelah mendengar pendapat ini? Alhamdulillah senang sekali Bu, terima kasih atas segala apresiasinya terkait dengan proses coaching saya hari ini. Kemudian alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan juga. Tapi sebenarnya saya di sini juga ingin mengembangkan kompetensi saya di dalam coaching ini Bu. Sebenarnya Gitu ya Bu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari hasil melakukan coaching tadi Bu? Saya ingin sekali memperdalam terkait dengan menanyakan pertanyaan berbobot Ibu kepada coaching saya. Ini mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya Bu Evi ya. Nah, dari diskusi kita kali ini apa yang sudah terbayang dari Bu Evi? Yang terbayang dari saya terkait itu, saya pinginnya gitu ya, berlatih kembali terkait dengan kompetensi tadi, yaitu kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot tadi. Tentunya untuk mengembangkan kompetensi tersebut pasti perlu bantuan dari pihak lain ya Bu Evi ya. Benar. Kira-kira siapa yang akan Bu Evi mintai bantuan? Terkait dengan kompetensi tadi, saya ingin melibatkan coach saya, kemudian pihak-pihak yang terkait juga. Kira-kira waktunya kapan? Rencananya ingin saya lakukan dimulai Senin depan ini, insya Allah. Oke, baiklah, dari kegiatan supervisi hari ini kita sudah mendapat kesimpulan dan semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian observasi pada hari ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat dan kita tutup dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.